Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa ini sempat memicu peringatan dini tsunami dari BMKG. Gempa terjadi pada pukul 4:58 WIB dengan pusat gempa berada 30 km timur laut Mbai, Nageko, NTT pada kedalaman 15 km. BMKG kemudian mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 WIB. Masyarakat tetap diminta tenang namun waspada terhadap potensi gempa susulan. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan ke depan dan diperkirakan berakhir dalam 3 hingga 4 minggu. Hingga Rabu 19 Agustus 2026 pukul 11 WIB, BMKG mencatat 2.928 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Dari jumlah tersebut, 24 gempa memiliki kekuatan di atas magnitudo 5, sementara 70 gempa dirasakan masyarakat. Dampak gempa tersebut juga membuat puluhan ribu warga harus mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebanyak 40.040 orang mengungsi akibat gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, data Basarnas per Senin 17 Agustus 2026 pukul 23.30 WIB mencatat total korban mencapai 202 orang. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pratama Yudi Bramantio mengatakan, dari total tersebut, 70 orang diantaranya meninggal dunia dan 132 orang mengalami luka-luka. Di tengah penanganan bencana, pemerintah mulai menyiapkan bantuan untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar 15 juta rupiah, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan bantuan 30 juta rupiah. Untuk rumah rusak berat, warga memiliki dua pilihan, menerima dana tunggu hunian atau DTH sebesar Rp600.000 untuk menyewa tempat tinggal atau menempati hunian sementara. Namun bantuan tersebut belum dapat langsung dicairkan. Suharyanto menegaskan pencairan bantuan menunggu proses pendataan dan verifikasi selesai. Langkah ini dilakukan untuk menentukan kategori kerusakan setiap rumah sekaligus mencegah data ganda. Tak hanya bantuan untuk rumah rusak, Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan bagi warga terdampak gempa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sebanyak 199 korban luka telah terdata. Masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah dengan total nilai 995 juta rupiah. Kemensos juga menyiapkan santunan untuk keluarga korban meninggal dunia. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto direncanakan mengunjungi wilayah terdampak gempa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rencana kunjungan tersebut masih dalam tahap persiapan. Pemerintah masih mempertimbangkan kondisi di lapangan sebelum menentukan waktu kunjungan Prabowo ke wilayah terdampak gempa. Pemerintah juga terus memantau perkembangan penanganan bencana. Menurut Prasetyo, kunjungan Prabowo ke lokasi bencana membutuhkan persiapan lebih matang dibandingkan kunjungan kerja biasa. Hal itu berkaitan dengan kesiapan sarana dan kondisi di lapangan agar kehadiran Prabowo tidak mengganggu penanganan bencana. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menugaskan sejumlah pimpinan dan anggotanya bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa serta menteri terkait untuk bertolak ke NTT. Mereka ditugaskan membawa bantuan sekaligus mendorong relokasi anggaran untuk penanganan bencana di wilayah tersebut. DPR sebelumnya juga telah mengirimkan perwakilan ke NTT pada 16 Agustus 2026. Perwakilan tersebut bertolak ke wilayah terdampak untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban. Di tengah penanganan gempa, infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terdampak mulai berangsur pulih. Tiang listrik atau penyalur yang terdampak telah berfungsi 98,3%. Dari 3.470 gardu distribusi yang terdampak, sebanyak 99,45% telah kembali menyala. PLN memastikan seluruh pelanggan yang terdampak kini telah mendapatkan pasokan listrik pada Selasa 18 Agustus pukul 17.40 WITA. Pemerintah
BNPB, Kemensos, DPR, serta sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan penanganan dampak gempa di NTT. Sementara masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi gempa susulan. Demikian headline iNews ID hari ini. Simak perkembangan berita penanganan gempa NTT di iNews ID. Saya Putih Ani Yasmin, sampai jumpa.